Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jaringan syaraf tiruan. Anggota kelompoknya yang pertama ada Rudi Maulana, Muhammad Faisal, Yudi Trisandra, Sahril Sabirin. Baik, langsung saja saya akan membacakan yang pertama. Jaringan syaraf biologis. Jadi otak manusia berisi jutaan sel syaraf neuron yang bertugas memproses informasi. Neuron saling berinteraksi satu sama lain, mendukung kemampuan kerja otak manusia. Nah, ini adalah tampilan sel syaraf neuron yang ada di otak manusia. Lalu ada 3 komponen pada neuron. Yang pertama itu ada dendrit, bertugas menerima informasi sebagai jalur input bagi soma. Lalu badan sel atau soma, tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Lalu akson itu bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel syaraf lain. Lalu jalur output bagi soma. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Lalu jaringan syaraf tiruan. Jadi jaringan syaraf tiruan itu meniru cara kerja jaringan syaraf biologis. Mekanisme yang diadaptasi untuk membuat komputer mampu belajar dari pengalaman, belajar melalui contoh, dan belajar melalui analogi. Dapat memperbaiki taraf kecerdasan sistem seiring waktu, membentuk dasar bagi sistem yang mampu beradaptasi. Nah, ini adalah JST dan JSB biologis. Nah, ini adalah model syaraf neuronnya yang sudah berbentuk rumusannya. Mulai dari input signal, lalu masuk ke sinapsis awake, lalu diolah summing function dan activation function. Lalu outputnya akan muncul. Lalu karakter JST dapat belajar dari pengalaman. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus diubah menjadi data numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ke dalam JST dimasukkan pola-pola input dan output, lalu jaringan akan diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Rudi Maulana. Baik, saya akan melanjutkan. Arsitektur JST. Ada beberapa arsitektur jaringan syaraf, antara lain. 1. Single Bang, itu Bang Andre mau masuk, belum bisa tuh. singular multilayer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak antara lapisan input dan lapisan output. Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Proses pembelajaran jaringan. 1. Cara belajar JST. Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Penginputan informasi ini dilakukan lewat
node atau unit input, bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian JST dijalankan. Proses pembelajaran jaringan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar dan mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan kriteria tertentu sampai peroleh keluaran yang diharapkan. Hal yang ingin dicapai dengan melatih atau mengajari JST adalah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan memorisasi dan generalisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Yu. Dipersilakan. Bang Yudi, mohon dibacakan materi selanjutnya. Oke, sorry. Proses 500. Proses pembelajaran jaringan, kemampuan memorisasi. Kemampuan JST untuk memanggil kembali secara sempurna sebuah pola yang telah dipelajari. Kemampuan generalisasi adalah kemampuan JST untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola input yang serupa, namun tidak identik dengan pola yang sebelumnya telah dipelajari. Metode pembelajaran JST. Pembelajaran terawasi atau superset learning. Terus pembelajaran tak terawasi, unsur verset learning. Pembelajaran terawasi, output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Satu pola input akan diberi ke satu neuron. Pada lapisan input, lapisan output ini akan membangkitkan pola output yang akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Jika berbeda atau error, jika error terlalu besar, perlu dilakukan pembelajaran lebih banyak. Pembelajaran tak terawasi, tidak memerlukan target output. Tidak dapat ditentukan hasil yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nilai bobot disusun dalam suatu range tertentu yang tergantung nilai output yang diberikan. Tujuan untuk mengelompokkan unit yang hampir sama dalam satu area tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya kepada Bang Yudi. Baik, kepada teman-teman jika ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak mau si Sahri itu emang Sahri Sabiri. Mana orangnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Susanto Pratama dari kelompok 4 ingin menanyakan tentang dari enggak? Halo, cek. Dengar Gus, dengar. Oke, dari analogi JST dan JSB, dari kedua analogi tersebut mana yang lebih baik? Baik. Baik, langsung saja menjawab pertanyaan dari Bagus tentang JST dengan JSB mana yang lebih baik. Sebenarnya JST ini dia terinspirasi dari cara kerja otak manusia, yaitu sel syaraf. Jadi sel syaraf biologis ini adalah apa nih? Model sel syaraf yang ada di otak manusia. Jadi JST ini adalah tiruannya. Nah, bisa dilihat di presentasi tersebut. Di note input, dia terinspirasi dari badan sel yaitu soma. Lalu input terinspirasi dari dendrit, outputnya terinspirasi dari akson, dan bobotnya terinspirasi dari sinapsis. Jadi jika dijelaskan dari mana yang lebih baik JST dan JSB, ini lebih kepada kinerja. Kalau tentu pasti lebih baik kinerja biologis karena kemampuan otak manusia itu melebihi dari kemampuan teknologi saat ini. Baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Baik, yang lagi. Bagaimana? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka kami akan menutup sesi presentasi hari ini. Izin Baik. bertanya boleh tak, Sal? Silakan. Cuman mau nanya aja, kira-kira jaringan syaraf tiruan ini dengan kecerdasan buatan itu sama nggak? Kalau menurut kelompok kalian? Oh, baik. Ya, itu aja sih. Langsung saya jawab saja ya. Iya. Jadi kecerdasan buatan itu dia lebih ke secara umumnya. Seperti machine learning, deep learning. Jadi jaringan syaraf tiruan itu lebih spesifik ya? Dia lebih ke ininya, sistem yang dipakai, yang kita tiru dari cara kerja otak manusia. Dipindahkan ke model-model komputerisasi. Jadi bisa dibilang sama juga sebenarnya kecerdasan buatan itu. Modelnya tapi jaringan syaraf tiruan. Namanya yang beda. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan menutup sesi hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyampaian presentasi hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi